Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen kualitas proyek dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Permata Widayanti, dan bersama dua rekan saya, Laika Fitriani Azahra dan Nurkolbi Nabila Haswadi. Di sini pertama-tama ada penjelasan mengenai manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas maupun prosedur. Manajer proyek yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen kualitas di proyeknya. Selanjutnya, ada tahapan mengenai manajemen kualitas. Yang pertama, ada perencanaan kualitas yang dimana mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan menentukan cara memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, ada penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan yang terakhir ada pengendalian kualitas, yang dimana memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan utama. Yang pertama, memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan, yang dimana kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyeknya atau produk yang dihasilkannya, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang kedua, ada memahami serta mengembangkan kebutuhan, yang dimana untuk meraih kepuasan stakeholder, tim proyek harus mengembangkan yang baik dengan seluruh stakeholder dan memahami kebutuhan mereka yang baik dengan diungkapkan maupun tertulis. Terus selanjutnya ada aktivitas utama manajemen kualitas proyek. Yang pertama ada perencanaan kualitas atau quality planning, yang dimana mengidentifikasikan standar kualitas yang sesuai dengan desain proyek dan bagaimana memuaskannya. Yang kedua ada jaminan kualitas atau quality assurance, yang dimana evaluasi periodik terhadap keseluruhan performa proyek untuk memastikan proyek akan memuaskan standar kualitas yang relevan. Dan yang terakhir ada pengendalian kualitas atau quality control, memonitor hasil proyek tertentu untuk memastikan hasil tersebut sesuai dengan standar kualitas relevan, serta mengidentifikasikan keseluruhan. Baik, kita akan membahas tentang perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas merupakan proses yang merencanakan bagaimana kualitas akan dikelola di proyek melalui proses melaksanakan jaminan kualitas dan proses mengendalikan kualitas. Adapun manfaat dari perencanaan kualitas, yang pertama ada untuk memenuhi permintaan pelanggan, yang kedua penting mencegah cacat atau defek. Pentingnya mencegah cacat atau defek ini memiliki beberapa cara. Yang pertama, memilih bahan yang tepat. Kedua, memilih dan menanamkan pengertian tentang mutu. Yang ketiga, merencanakan proses yang menjamin hasil yang tepat. Next. Berikutnya ada input perencanaan kualitas. Input perencanaan kualitas terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada enterprise environmental factor yang terdiri dari struktur dan budaya organisasi, standar industri, fasilitas atau peralatan, sumber daya manusia, project management information system, stakeholder, dan standar estimating database. Yang kedua ada organizasional proses aset yang merupakan proses dan prosedur organisasi dalam melaksanakan proyek yang berupa cara kerja, keuangan, dan dokumen. Yang ketiga ada project scope statement, dan keempat ada project management plan. Next. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang output proses perencanaan kualitas. Output yang pertama yaitu quality management plan yang dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Yang kedua, ini ada quality
matrix. Quality matrix ini digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Adapun contohnya seperti reliability, ketersediaan, nilai kegagalan, dan sebagainya. Yang ketiga ada quality checklist, yang dimana quality checklist ini berupa daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Selanjutnya ada proses improvement plan, selanjutnya ada quality baseline, dan yang terakhir ada project management plan atau update. Next. Pengendalian kualitas. Proses ini termasuk kelompok proses-proses pengendalian atau monitoring atau and controlling proses group. Proses ini berupaya menjaga kualitas dengan fokus kepada produk hasil pekerja yang telah dilaksanakan dengan pendekatan penyelesaian masalah kualitas yang korektif. Adapun keluaran utama dari pengendalian kualitas, yang pertama ini keputusan penerimaan yang merupakan keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Yang kedua ada tindakan korektif. Dan yang ketiga ada perbaikan proses. Next. Lalu selanjutnya ada tools atau alat dalam pengendalian kualitas. Ada banyak alat atau tools yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Antara lain ada analisis Pareto, lalu ada statistical sampling, Six Sigma, dan quality control charts. Next. Lalu ada penjaminan kualitas. Jaminan kualitas atau QA adalah seluruh tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Penjaminan kualitas ini merupakan proses yang termaksud dalam kelompok proses-proses pelaksanaan atau executing process group. Dan proses ini berupaya menjamin kualitas dengan fokus kepada proses pekerjaan dengan pendekatan penyelesaian masalah kualitas yang preventif. Lalu di sini ada jenis-jenis penjaminan kualitas, terdapat 2 jenis penjaminan kualitas atau QA. Maaf. Yang pertama ada internal QA, yang dimana jaminan ini diberikan kepada manajemen dan tim proyek. Lalu yang kedua ada external QA, yang dimana jaminan ini diberikan kepada pelanggan eksternal proyek. Next. Oke, lalu selanjutnya ada pengujian atau testing, yang dimana banyak profesional TI berpikir bahwa pengujian atau testing ini merupakan tahap yang mendekati akhir dari pengembangan produk TI. Lalu, pengujian atau testing ini harus dilakukan selama hampir semua fase dari siklus hidup pengembangan produk TI. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis pengujian atau testing. Yang pertama ada unit testing atau pengujian unit, yang dimana di dalamnya ini menguji setiap komponen individu atau sering juga sebuah program untuk memastikannya tidak memiliki kecacatan atau kerusakan atau biasa yang kita sebut defect. Lalu yang kedua ada integration testing atau pengujian integrasi, yang dimana di dalamnya dilakukan antara unit dan pengujian sistem untuk menguji fungsi komponen yang dikelompokkan. Lalu yang ketiga ada system testing atau pengujian sistem yang menguji seluruh sistem sebagai sebuah satu kesatuan. Lalu yang terakhir ada user acceptance testing atau pengujian penerimaan pengguna, yang dimana ini adalah tes independen yang dilakukan oleh pengguna akhir sebelum menerima sistem yang dihasilkan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.